Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang situs yang berada di Ngurawan, Ndolopo, Kabupaten Madiun, yaitu situs peninggalan dari Kerajaan Gegelang atau Gelang-Gelang yang dahulu dipimpin oleh Prabu Jayat Katwang. Simak terus di channel kami di NF Hendrianto Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Ya, ternyata situs Ngurawan yang berada di Kecamatan Ndolopo, Kabupaten Madiun adalah situs yang diperkirakan adalah peninggalan dari Kerajaan Gegelang atau Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Prabu Jaya Katwang. Jadi ternyata menurut prasasti Mula Malurung pada tahun 1255, ternyata Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Gegelang adalah dua tempat yang berbeda. Kerajaan Kadiri bertempat di daerah Kediri, sedangkan Kerajaan Gegelang berada di daerah Madiun. Nah, Kerajaan Gegelang ini dikisahkan adalah dipimpin oleh seorang prabu, yaitu Jaya Katwang, keturunan dari Kertajaya atau raja terakhir dari Kediri. Nah, uniknya ternyata Prabu Jaya Katwang ini adalah raja yang meruntuhkan kerajaan Singasari. Jadi dikisahkan bahwa Prabu Jaya Katwang ini membalas dendam kepada Prabu Kertanegara, Raja Singasari, karena dulu Prabu Kertanegara, keturunan dari Prabu Kertanegara ini pernah merebut tahta dari Prabu Kertajaya atau ayah dari Jaya Katwang. Tapi uniknya sebenarnya Prabu Jaya Katwang dan Prabu Kertanegara ini adalah besanan, karena putra dari Prabu Jaya Katwang yaitu Ardaraja menikah dengan putri dari Prabu Kertanegara. Tapi suatu saat ketika itu Prabu Jaya Katwang memberontak dan mengambil alih posisi Raja Singasari pada waktu itu. Padahal Prabu Kertanegara ini sebenarnya adalah raja yang sangat disegani oleh dunia, karena pada waktu itu Mongol pernah mengirim pasukan utusan ke Nusantara dan menghadap Prabu Kertanegara. Pada waktu itu kerajaan Mongol benar-benar kerajaan yang sangat ditakuti oleh negara-negara lain, karena seperti Eropa, Timur Tengah, Asia, Cina, bahkan semua tunduk kepada Mongol karena pasukannya yang benar-benar militan. Jadi ketika itu utusan dari Kublai Khan, raja dari Mongol, dia menghadap kepada Prabu Kertanegara bahwa Nusantara melalui Singasari diharuskan tunduk kepada Mongol. Tapi ternyata Prabu Kertanegara ini tidak gentar sama sekali. Bahkan justru utusan dari Kublai Khan ini dipotong kupingnya oleh Prabu Kertanegara, bahwa Singasari tidak akan pernah tunduk kepada Mongol. Semua kesatria-kesatria Singasari siap untuk bertempur melawan pasukan dari Mongol. Jadi Kertanegara ini benar-benar raja yang sangat kesatria dan sangat disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan setelah kejadian itu bahkan dikisahkan pasukan Singasari ini mengirim ekspedisi Pamalayu, yaitu selain untuk mengekspansi daerah-daerah lain, memperluas kerjasama, dan ini adalah untuk berjaga-jaga untuk agar pasukan Mongol ketika datang, pasukan Singasari ini sudah siap. Tapi ketika itu ternyata Prabu Jaya Katwang ini memiliki dendam kepada Prabu Kertanegara. Jadi Raja Jaya Katwang ini ingin merebut alih tahta kerajaan Singasari, dan akhirnya beliau mengirimkan pasukan melalui utara untuk menyerang kerajaan Singasari. Dan
Pada waktu itu pasukan dari utara ini sebenarnya berhasil ditumpas oleh Raden Wijaya. Tapi ternyata pasukan dari utara itu hanyalah pancingan agar Kedaton di Singosari ini kosong. Akhirnya ternyata pasukan yang utama, pasukan yang inti itu ternyata menyerang dari selatan. Dan ternyata pada serangan itulah Prabu Kertanegara gugur di Kedatonnya. Akhirnya tahta kerajaan Singasari bisa direbut oleh Prabu Jaya Katuang. Kemudian Raden Wijaya bersama pengikut-pengikutnya akhirnya melarikan diri ke daerah Madura, yaitu menemui Arya Wiraraja, adipati di sana. Beliau adalah ayah dari Ronggolawe, yaitu pengikut setia dari Raden Wijaya yang sangat sakti mandraguna. Dan ternyata waktu di situlah Raden Wijaya ini mendapat nasihat-nasihat dari Arya Wiraraja, dan akhirnya Raden Wijaya ini diberikan masukan, diberikan nasihat bahwa beliau ini berpura-pura saja tunduk kepada Prabu Jaya Katuang. Beliau disuruh pura-pura tunduk, pura-pura menyerahkan diri kepada Prabu Jaya Katuang. Dan akhirnya Raden Wijaya beserta pengikutnya menghadap kepada Prabu Jaya Katuang bahwa beliau sudah tunduk, beliau mengakui kekalahan. Dan akhirnya Prabu Jaya Katuang ini ternyata menerima itikat baik dari Raden Wijaya, padahal Raden Wijaya ini hanya berpura-pura. Nah, Prabu Jaya Katuang ini ternyata akhirnya menerima Raden Wijaya dan diberikan hadiah di kawasan hutan tarik, itu jika bakal berdirinya kerajaan Majapahit. Akhirnya Raden Wijaya beserta pengikutnya babat alas di daerah hutan tarik. Di sanalah beliau akhirnya mendirikan sebuah kedaton kecil cikal bakal kerajaan Majapahit. Dan tidak lama kemudian ternyata pasukan Mongol ini datang lagi ke Nusantara, tujuannya untuk menuntut balas atas perbuatan Prabu Kertanegara terhadap utusan dari Kubilai Khan. Nah, ini akhirnya utusan dari Mongol ini disambut baik oleh Raden Wijaya. Dan pada waktu itu pewaris tahta itu sebenarnya adalah Raden Wijaya. Akhirnya Raden Wijaya mengungkapkan bahwa saya siap tunduk dengan Mongol, tapi saya sudah tidak punya kekuasaan. Tahta sudah direbut oleh Prabu Jaya Katuang. Saya mau menyerahkan diri kepada Mongol, tapi tolong bantu saya untuk merebut tahta dulu dari Prabu Jaya Katuang. Nah, akhirnya Mongol ini setuju. Jadi pasukan Mongol ini dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menggempur pasukan Prabu Jaya Katuang. Jadi akhirnya tahun 1293, jadi hanya bertahan 1 tahun saja jabatan dari Prabu Jaya Katuang ini. Ini ternyata pasukan Mongol bergabung dengan pasukan Raden Wijaya menggempur habis-habisan kerajaan Prabu Jaya Katuang. Dan akhirnya pada waktu itu Prabu Jaya Katuang tertangkap, menyerah, dan dihukum mati. Nah, setelah itu pasukan Mongol ganti diserang habis-habisan oleh pasukan dari Raden Wijaya. Dan pada waktu itu pasukan Mongol kocar-kacir dan berhasil diusir dari tanah Nusantara oleh pasukan Raden Wijaya. Dan disitulah akhirnya berdiri kerajaan Majapahit yang sangat besar disegani oleh bangsa-bangsa lain. Demikian tadi sedikit cerita tentang situs Ngurawan dan kaitannya antara Prabu Jaya Katuang, Prabu Kertanegara, dan Raden Wijaya. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.